Selamat datang kembali di Debatin Gosip, sebuah program yang akan mendebatkan hal yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Dan masih bersama kami ada Valdi Maldono. Dibolak-balik dulu kan Prabowo, Jokowi kan Prabowo. Anjing bagus ya, Valdi Maldono. Ya. Dan lawannya tentu saja masih suara bersahabat Johnny McDonald. Ya, dia harus merebut tahta lo nih. Jadi gosip berikutnya ada lagi nih. Kabarnya lu pas Kaisang jadi ketua PSI lu baper. Hah? Kabarnya gitu. Lu siap-siap tepung dulu deh. Gue rapiin nih. Benar nggak sih? Ya kagak lah bang. Masa. Happy lah gue kan. Nggak percaya lah. Alasan lu nggak percaya apa? Begini ya. Jadi ketika gue baca, banget. Nah tuh kata happy-nya penegasan 2 kali itu. Iya. Ada sedikit rasa yang kesal gitu ya. Karena seorang Valdo Maldini itu seorang politisi yang pragmatik dan juga oportunis. Dari mana alasannya? Dari mana? Anda tidak tahu dia jadi ketua BMUI itu penuh dengan politik. Ya dulu. Benar. Dia mengalahkan anaknya Bapak Zulfan dulu bener. Zulkifli Hasan. Ya Zulkifli Itu Hasan. PPI Inggris bang. Salah. PP Inggris, oke. Nggak apa-apa PP Inggris ya. Terus dia punya statement gini ketika, mohon maaf, ini benar atau salah? BMUI itu disupport sama PKS. Iya. Ya, benar kan? Dulu. Dia bilang kayak gini, kenapa dia pindah ke PAN? Karena kalau memang PKS percaya sama anak-anak muda, harusnya anak-anak muda setelah lulus langsung ditarik. Makanya saya pindah ke PAN. Anda ngomong gitu? Iya di podcast BBC kok. Nah tuh, Anda ngomong gitu. Nah sekarang Risetnya dalam nih Pak. Benar. Nah sekarang Anda tiba-tiba gitu ada pengusaha pisang tidak pernah masuk partai manapun tiba-tiba ditarik jadi ketua umum. Pengusaha pisang tukang ghosting lagi. Tukang ghosting lagi, tukang podcast lagi gimana coba? Terus, jadi ketua Ini kayak umum. persaingan usaha. Terus tiba-tiba Anda oh enggak, dia lebih berkompeten daripada kita katanya. Ya itu sih wajar ya. Ya. Kalau Anda dulu waktu jadi Sekjen PAN ya kalau tidak salah. Sekjen Haman. Itu karena memang didukung sama bapak teman Anda. Kalau Kaisang didukung sama bapaknya presiden. Bos saya Pak. Jadi gimana omongan dia benar gak tuh? Gue rapin dulu nih. Oke. Loncat soalnya. Ya. Pertama, gue Banyak kan berarti. memang dari dididik sama PKS. Nah tapi kan kalau dulu tuh memang setelah lulus kampus tuh itu namanya politik kampus bang. Ya politik kampus. Nah ya. di luar kampus udah gak diurusin lagi. Jahat banget. Makanya dia ngomong ngasih masukan ke UI ya. Harusnya diurusin dong Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan kalau zaman berubah bang. Iya. Zaman berubah. Waktu itu kan baru mulai medsos. Awalnya kan semua kaderisasi dari bawah gitu kan. Mulai medsos kan siapa jadi influencer gitu kan. Tiba-tiba pemikiran lu viral gitu. Ya kan zaman berubah bang. Iya. Politik berubah juga dong. Iya. Dan itu juga yang gue kira terjadi di gua lah. Karena kalau gue lihat, kalau gue pragmatis, oportunis bang, gue gak ke PSI bang, buset. Wasekjen bang, gue di PAN bang. Partai gue lolos parlemen. Nah, berarti ada sesuatu Gue dong. pindah ke Iya. partai 0, bang, waktu itu bang. Iya. Iya tapi Satu berarti koma. tapi suara lo ada di Wasekjen PAN itu. Lu bang, gue jubir Prabowo bang, waktu itu. Tapi kan waktu itu kan lu debat mulu sama Bang Adrian. Ya lumayan lah, maksud gue untuk anak muda ya lumayan dapat tempat lah gue di PAN. Oke. Tapi saya tahu. Gue jujur aja kalau gue masih wasekjen PAN kala itu, kepikiran jadi ketum maju gue bang. Anda tidak bisa beralasan itu seperti saya. Saya tahu Anda oportunis. Anda ngelihat PSI masih 0, berapa? 1,8. Karena Anda tahu di situ 1,8. tidak ada yang berkualitas. Saya bisa menjadi ketua ketum. Sapi ini masuk. Sapi ini masuk nih. Ya, Gitu. kalau oportunis bang, saya udah gede nih bang, di PAN lumayan. Ibarat jadi kepala kantor bank nih, kacap di Menteng, pindah jadi kepala divisi di mana gitu, Sidoarjo gitu loh bang. Mengecil bang. Tapi jadi raja. Enggak juga. Jadi raja kecil kan? Enggak juga bang. Ya Tapi nggak juga PSI karena nggak ada ada Kaisang Kaisang. sekarang. Tadi sebelum ada Kaisang Iya. jadi. Enggak ada Grace, ada Tony. Iya. Jadi Iya. PSI kan gue tuh ya kalau di partai itu bang suka nggak suka bang, lu bisa lihat misalnya top player, misalnya
Bu Mega top player di PDIP. Layer satunya lo bisa lihat ada Pak Hasto, ada Pak Pramono, ada Bu Puan gitu. Iya. Di bawahnya itu mungkin ada Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul tuh layer 3 Bang. Kalau Oh, di gitu? PDIP, kalau kita lihat ya karena struktur partai ya begitu gitu. Kalau di PAN misalnya nomor 1 Pak Zul, nomor 2 Sekjen, Bendum, habis itu Ketua DPP, habis itu Wasekjen, tapi Wasekjennya juga mungkin belum gua misalnya nomor 5. Oh, oke. Ini realita politik Iya, loh iya, yang iya, ngomong iya. ya. Jadi ya maksud gue ya kadang-kadang kan kita nggak mau ngelihat gitunya gitu. Kalau di PSI mungkin nomor 1 Grace Tony, habis itu ada Giring. Nah gue mungkin 3 atau 4 gitu loh. Oh. Ya mungkin secara Tunggu, sorry kecil. kepotongnya. Lo pas Giring jadi ketua PSI, apa rasanya sih? Seru. Kan serius lo. Seru jawabannya cuma Karena mimpi adalah kunci. Iya dong Bang. Iya. Iya maksud gue punya orang yang baik hati, tidak sombong, jago nyanyi. Ya kan? Dia Emang itu yang diperlukan masyarakat Indonesia? suara. Oh iya. Masyarakat butuh suara. Gak pernah fals ya dia. Suara Pak. Iya, Ketika iya. pemilu itu apa suara? Iya. Lu kan lu support Anies, waktu Giring nyerang Anies mulu, lu perasaan udah gimana sih? Gak ada. Gak punya perasaan. Enggak lah kalau gue sih fair-fairan aja Bang. Apa tuh? Ini kalau Pak Anies ngaco gue hantam Oke. gitu. Tapi Pak Anies bagus ya gue apresiasi. Tapi ketika Giring bilang Anda mau kudeta Giring, gimana perasaannya tuh? itu sebenarnya gini Bang. Bang, jadi sebenarnya pengen kudeta tuh teman-teman gua kan penghubung aja nih. Bisa Penghubung ngomong sama kudeta Giring, maksudnya? bisa ngomong sama teman-teman gua gitu kan. Main dua kaki. Ya, Hmm, enggak, iya. emang ditugaskan begitu. Iya. Jadi, nah dilalah teman-teman gue yang pengen kudeta itu udah keluar semua. Jadi pas podcast itu diambil, top of mind-nya Giring cuma gua. Gitu ceritanya, maksud gue aduh. Bang Giring nih. Jadi yang pengen kudeta tuh Rian Ernest, Michael gitu. Udah pada pindah, gua doang yang gak pindah. Kok gue dibilang kutu loncat, gua gak pindah loh DPSI loh. Ya belum. Belum ada tawaran. Tapi Anda memang Oh tawaran banyak Pak? Oh, banyak? Banget. Oh iya? Banget, nomor 1 dimanapun dapil. Serius? Serius. Satu dong sebut. Setia. Karena ada Kaisang. Oh waktu itu Kaisang belum ada dong. Pak. Jadi waktu Kaisang masuk, gue nanya teman-teman gue yang udah pindah. Gimana betul rasanya? Betul. Inilah yang namanya bersabar dan berinvestasi. Bagus. Karena kan ini play game-nya sabar Bang. Iya, iya. Itu yang mungkin gak gue pelajari dulu. Itu mungkin Buru-buru. yang akhirnya Anda cocok dengan keluarga dinasti ini yang memang menyimpan Enggak dan juga Bang. sabar. Enggak gitu. juga Bang. Enggak juga. Karena menurut gua Bang, memang suka nggak suka kita bisa lihat lah di Indonesia ini patriarki lah. Ya. Abang tahu lah, sekarang kan kalau partai punya family, PDIP punya family, Ya. Bu Mega, Golkar banyak family Banyak, karena ya. dia udah IPO. Oh, Udah melantai di bursa, Betul, Pak. betul. Ya kan? PKB keluarga Caimin, Nasdem keluarga Pak Surya Paloh. Iya. Terus apa deh partai yang nggak keluarga? PSI Mungkin belum kita PSI. karyawan Bang sebenarnya, benar, karyawan benar. keluarga. Iya, iya. Rindo karyawannya Pak Haritanu misalnya Iya. kan. Jadi ya begitu. Tapi PSI akan jadi begitu nggak? Akan IPO juga nggak? Ya PSI dari awal IPO Pak. Lu lihat aja ketumnya ada Grace yang begini, ada Giring yang begitu. Ini ada Mas Kaisang yang sekarang. Kita nggak tahu siapa lagi. Gitu. Jadi ya, Berarti kata-kata dinasti sebenarnya harusnya sudah tidak ada ya. Nggak Karena semuanya ada. dinasti, Semuanya dinasti. ya. Jadi masyarakat tuh dipaksa kalau untuk Kaisang memilih dinasti, kerajaan dia ke mana nih. kalau sama Kaisang dinasti dia ke PDIP Pak. Iya. Emang udah nggak di PDIP deh. Kaisang makan Dari kan di PDIP, PDIP. Pak. hatinya, Hah? hatinya. Pak itu KTA-nya ada PSI Pak, ada punya KTA-nya. nomor. Dan ya kita bingung juga kita dituduh dinasti di mananya wong kecuali kita dukung Mas Kaisang. Ayo Mas Kaisang masuk PDIP. Nah, itu dinasti. Mas Kaisang masuk PSI justru nggak dinasti dong. Dinasti karena mungkin presidennya masih berkuasa bapaknya. Makanya Maksudnya? sebutnya ya bapaknya kan masih Kan berkuasa. bapaknya PDIP. Anaknya PSI. Apa sih maksudnya? Enggak kan Apa bapaknya sih? bukan PDIP, presiden. Iya. Bapaknya presiden. Nah presiden nih punya anak nih. Kan nggak ikut partai bapaknya yang presiden. Ya saya tidak punya argumen. Bukan ke situ arahnya. Iya, iya, Tapi iya, ya kalau menurut gue Bang, gue sih nggak baper. Jadi ceritanya nih ya Bang ya, ceritanya tweet itu waktu itu adalah, jadi gini, ada seorang profesor dari Singapura, namanya sociotalker, yang
mention, mending lu Valdo dibanding dia gitu. Banyak banget lah mention itu. Tapi jujur nih Bang, jujur aja nih, gue pengen ngomongnya di sini nih. Selama ini kalian kemana? Ketika saya memperjuangkan batas usia, maunya gue kurang sehari lu kagak ada. Lu ngapain gua gitu kan? Kenapa tiba-tiba hari ini lu sosok jadi barisan gua? Lu ngadu domba gua sama Kaisang. Tapi senang ada yang support gitu kan? Enggak, Bang. Karena gue tahu ini gue cuma dimanfaatkan. Karena gue tahu orang-orang yang support gue dari dulu tuh nggak akan banyak gitu. Kenapa? Karena jalan gue kan memang jalan yang nyebelin ya, maksudnya kayak ya nyebelin tuh dalam artian Kontroversial. Bang, gue modal gue cuma ini Bang. Iya. Bacot. Gue bisa berhenti berpolitik kalau gue sariawan sakit gigi Bang. Iya. Banyak banget soalnya. Gue gak lempar lucu. Gue gak pakai ini Bang. Iya. Gue sakit gigi gue. Adian ngomong apa gue. Mati gue Bang. Iya. Jadi kan gara-gara modal bacot. Ya akhirnya ya terbentuk lah. Yes no kan jadinya Bang. Nah jadinya pas itu ketika di-tweet gitu ya gue balas. Gue bilang gini, ya Prof, dia lebih baik dibanding kita semua. Gue sebenarnya pengen ngajak si Prof juga sadar diri, lu tuh gak jauh lebih baik juga dari dia. Jadinya gak gue doang, tapi kita semua nih. Kita, masyarakat Indonesia. Downgrade semua. Kita downgrade. Kerobosannya si Mas Kaisang apa sih di PSI? Wah Bang, Yang gampang kita tahu deh. pertama Bang ya, dia itu rajin banget Bang, 1 hari 7 titik. Ngapain? Turun. Kuat Bang. Gua harus akui ini orang kuat. Kedua Bang, ini mungkin orang gak banyak tahu nih. Puasa Senin Kamis Bang. Senin kalau turun Bang, kita gak enak kita makan dia puasa Bang. Wah top nih ketum gua. Finally. Oh yang kemarin gak pernah puasa ya? Senin Kamis agak berat Pak, gua aja enggak. Iya. Oke. Senin Kamis Pak Sunnah nih. Seninnya karaokean. Jadi mainin. Sunnah itu. Yang ketiga, imam sholat Bos. Seneng gua Pak. Maksud gue Bacaan bagus. Oke Pak, jadi ini ada cerita nih. Waktu Prabowo datang ke Kaisang main ke rumah Prabowo di Kertanegara tuh Bang ya. Jadi habis itu maghrib tuh Kaisang tiba-tiba buka puasa duduk minum kan. Duduk dia minum. Gue kadang-kadang minum berdiri Pak. Ya kan, habis itu nah pas di meja makan, gue kan udah tahu rumah Kertanegara kan pasti selama kita Bos. Betul. Udah tahu dong kita tempat sholat Pak. Kan? Langsung melipir masuk ke toilet. Gue keluar Pak, Kaisang udah standby. Yuk makmum. Mati nggak lu? Seorang anak muda tidak mempersilakan yang tua. Langsung ya, hebat. Biasa loh. Ambisius ya? Habisnya dong. Iya dong. Tapi secara ininya, etikanya. Iya adalah silahkan yang lebih Jadi tua. gini nih ya, saya contohin nih. Oke. Nih, udah wudhu duluan. Oh, ada musola nih. Tapi Biasanya dia gini udah dulu wudhu. nih, Dia yang udah- tidak ambisi nih. Bang, dia udah wudhu duluan. Silakan. Enggak, Bapak dulu. Baru nih. Bang. Ini tiba-tiba, Silahkan. wah ambisinya besar nih. Dia udah Iya, wudhu iya. duluan. Gua kira gua udah duluan, ternyata dia udah wudhu dulu. Jaga wudhu dia ternyata. Kalau jaga wudhu mah tidak usah nyentuh gres. Itu jaga wudhu. Iya, jaga wudhu. Dia nggak nyentuh. Iya, maksudnya. Nggak nyentuh. Iya, maksudnya jaga wudhu namanya. Kalau di situ ya jaga sikap dong. Yang tua dulu. Wah, Kaisang kacau. Langsung kacau gimana? Anda cuma pengen menunjukkan Anda bisa sholat kan? Nah, habis itu Tapi jangan ada kamera nggak saat itu? nggak ada Pak. Kita kan nggak tahu di mimbar dia nyimpen live TikTok. Berubah. Kali itu gue tolak, itu bukan prestasi. Lanjut. Berubah bagi gue itu sesuatu yang kena nih hati gue. Habis itu menurut gue dia ngerti pemilu juga, kuat, dan dia paham. Tapi emang ketua partai lain dulu nggak pernah kayak gitu. Paham juga, tapi dia menyempurnakan lah. Apa yang udah dilakukan Grace, Jago dia. apa yang dilakukan sama Mas apa yang dilakukan sama Mas Kaisang melengkapi Pak. Kalau yang dulu, wudhu nih. Nunggu terus di tempat wudhu, nunggu yang lain dulu mati. Dia sholatnya di belakang. Gak pernah diimamin giring, sholat. Zuhur. Zuhur mah karena nggak keluar bahasa. Yang penting pernah Pak. Iya. Nah habis itu Kaisang itu juga dia dukungan publiknya gede Pak.
Oh sudah pasti. Ya kan, publik Sudah gede. pasti dong. Publik gede. Dan dia merapikan semua, struktur dirapiin, caleg dirapiin. Jadi secara kepartaian bagus. Tapi kenapa pada nurut ya? Kan dia anak baru, masih muda. Kok partai lo langsung nurut aja sama dia? Iya bang, publik aja nurut bang. Angka survei naik, apalagi kita. Iya. Jualan Apalagi kita. Gak kejebak malah jualan. Apalagi kita. Nah, sekarang gagasan apa yang paling anjing keren banget nih Kaisang gitu. Dia mengeluarkan sesuatu ide atau apapun itu. Menurut Untuk- gua, Podcastnya dia itu. yang menurut gua, yang beda banget sama PSI, Ah. nggak panasan. Nggak usah Itu bukan ngomel-ngomel. gagasan. Oh itu iya politik riang gembira, santun dan santuy. Emang tuh bener kayak gitu? Banget pak. Dia tuh kalau ngomong ke lapangan bang ya, ngomong gini. Bapak Ibu terserah mau pilih kita atau enggak apa-apa. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Itu ditekan berkali-kali pak. Tapi jangan lupa pakai hak pilihnya di pemilu. Jadi enggak, ayo pilih PSI. Hard itu enggak, halus. Yang ngajarin siapa tuh teknik komunikasi kayak gitu? Ada pasti konsultannya dong. Gua kira dia jago sih. Ya. Pinter Ya ya. kan nggak mungkin gue bilang siapa gitu nanti. Rocky Gerung. mungkin ya. Mungkin bilang Kita nggak aja pernah lagi tahu Pak ya. Rocky. Benar. Ya kan? Jadi ya mereka, gue sih, makanya gue bilang dia lebih hebat dari kita, termasuk lu Prof gitu. Iya. Ya itu maksud gue jadi. Tapi memang tweet itu, satu berita itu, Tribun itu di framing, dia bilang gue baper. Aduh. Tapi ya masa sih enggak gitu ya. Lu kan orang Bang, yang gue sangat adalah orang yang paling pengen ini terjadi bang. Jujur ya bang. Emang sudah Kita udah melakukan semua hal. Oh, lu udah mentok melakukan semua hal tetap tidak naik. Iya, kita effort dong. Karena bagi PSI ini pemilu terakhir, Pak. Bang Giring yang awalnya banyak dicaci maki, tiba-tiba makan donat, ngebalas Panji, orang happy lagi gitu kan. Ya kan? Bang Giring dibilang, Bang Giring mengakui keanehannya, kesalahannya. Kan kita udah akui semua nih. Iya, Soalnya dia kata lagi mesti ngapain gitu. Ngaku aja deh. Bang. Ya, tolonglah ini netizen. Jangan terlalu kejam sama saya. Berarti ketika politikus itu mentok, semua sudah dilakukan. Ah udahlah popularitas aja lah kayak gitu. Tapi itu Mentok makan donat aja. dibandingkan gak tahu mau ngapain Pak. Iya. Bayangin Pak perasaan partai-partai lain Pak. Ya kan? Gondok pasti ya. Gondok Pak. Tapi Kaisang mendekat yang pertama kali adalah Kaisang mendekat ke PSI atau PSI mendekat ke Kaisang sebenarnya awal terjadinya. Ya prosesnya terjadi alamiah aja sih Bang. Karena dia pendukungnya Pak. Salamnya apa sih? Dia terlalu cerdas. Enggak gitu tuh. Maksud gua. Kan keluarga Pak Jokowi kan dari dulu dukung PSI. PSI. Ada tuh videonya tuh. Ya, semua partai Iya. digituin sama dia kan. Kagak bos. Yang dia Enggak. mimpin yel-yel. Itu bukan acara PSI. Iya. Coba lihat di acara partai lain. Emang dia ngomong Gerindra aja. Coba lihat aja. Pasti ngomong kan Assalamualaikum Gerindra. Ada dong, ada Yang dong. mimpin yel-yel Pak seolah-olah. Emang Gerindra punya yel? Ada lah pasti. Gerindra pasti ada lah. Ini masalah yel-yel nih. Lu senyesal apa ketika melihat ada yel-yel itu, Pan? Iya. Lu bagaimana? Pendapat lu tentang Ya yel-yel? jangan-jangan lu keluar dari PAN karena lu udah tahu bakal ada yel. Ada yang order, gue cabut. Bagaimana pendapat tentang yel-yel, Pan? Gue sih menghormati lah upayanya Pan. Bagus ya, gue dukung. Yel-yelnya. Semoga FYP Yel-yel. terus. Yel-yelnya. Bagus nih, Yel-yelnya. cucu. Viral terus kok. Lagi Iya. publik mau. Emang efek itu adalah untuk mengajak FYP pemilih. ya minimal orang nyanyi-nyanyi gitu kan. Ya kali aja jadi. Kan suara. Enggak sebenarnya nanti orang-orang tuh gitu Net. Jadi ketika ke pemilihan nyoblos tuh pakai ini. Pan. Nyoblosnya PDI. Nggak ngaruh ternyata. Tapi kalau gue sih nggak. Gue sih hormat ya sama Pan. Bagus, rame, makin banyak anak muda gue lihat masuk bagus Ya. lah. Ya, Boleh bang, jelekin mantan bang. Iya. Tapi Mantan mengkhianati pacarnya mantan mantan. bisa kan? Iya. Apa? Mengkhianati mantan Kalau boleh kan? semua yang kalau putusnya tidak baik-baik dibilang mengkhianati. Ini baik-baik berarti lo ya. Iya. Ini satu koalisi lagi. Kenapa lucu banget sih lu? Iya nih, keterlaluan sih. Nggak bisa dijebak, nggak bisa dijebak. Nggak bisa dijebak. Jadi kan? bagaimana untuk kali ini lo percaya nggak dia nggak baper? Awalnya sih kan gua nggak percaya ya, tapi dari obrolan Kita itu bang, kata Iya. kuncinya kita itu. Baper sih enggak, cuman dia sabar menunggu ambisi keluarga ini jatuh. Enggak gitu. Gua hormat sama keluarga ini bang. Iya. I love Pak Jokowi. Aku bekerja padamu dan akan setia padamu. Oke,
Sudah bisa dipastikan kali ini pemenangnya Faldo Maldini aja lah ya. Oh biar imbang ya. Iya, mendapatkan 5 juta suara dari daerah Jakarta Timur. DPRD Jakarta Timur. Dan kita doakan podcastnya terus meningkat biar bisa menyampaikan aspirasi di podcastnya sendiri. Iya. Enggak pernah podcast lagi, Bang. Oh nggak pernah ya? Ya tapi Terakhir berapa yang 5,2 ribu di kamar? Gua kira Faldo Maldini subscribe banyak, ternyata masih 28. Butuh Kaisang. Oke, terima kasih telah menyaksikan debat ini gosip. Terima kasih Faldo Maldini. Terima kasih. Semoga Thank you, Bang. sukses Thank you, lancar thank you, terus. thank Semoga you, bisa thank you. menjadi Thank you, everybody. apa ya wakil suara dari kita semua. Sampai ketemu lagi di debat ini gosip berikutnya. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dan kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direkam. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah Karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la.